Oke, ketemu lagi di Kakak Kiki Channel. Seperti biasa, kami berdua lagi di konten sebelumnya. Kita sempat bertiga bersama orang Lampung, tapi yang bukan begal. Gitu kan. Kali ini seperti biasa kita random, on the spot aja, apa yang mau diobrolin gitu kan. Ya. Jadi menurut lo kita ngobrol apa ya, Nan? Apa ya? Dari soal sebenarnya banyak sih yang bisa dibahas, soal musik, soal edukasi, soal gaya hidup, konten-konten yang lagi ngetren, ya kan? Iya. Nah, apa yang kita bahas? Saking banyaknya bingung kan. Saking banyaknya bingung, tapi rata-rata sih udah bisa bahas, tapi nggak apa-apa sih. Kalau kita mau ngebahas kan seperti yang kita ketahui di Kakak Kiki ini nggak pernah direncanakan, tidak ada konsep, tidak ada skrip. Jadi kita Ya. ngobrol aja tuh. Bebas juga sih kita mau kok ngomongin itu lagi lah. Nggak apa-apa sih Kita. Iya. Channel-channel Lagian kita. juga belum tentu yang nonton sekarang sudah pernah nonton konten yang dulu. Iya. Jadi jangan banyak maulah kalau belum ditonton dulu semua. Pasti beda karena spontanitas kita itu yang membuat beda gitu. Iya. Berarti kan kita harus moving fast nih. Iya, oke. Jadi gimana, Bro? Soal musik aja dah. Soal musik apanya nih? Jadi sekarang lagi rame soal royalti. Oh iya, seru tuh. Iya kan? Royalti, Hak cipta. hak cipta. Tapi disclaimer lagi nih, Yes. bukan kita nih narasumber Bukan. ya. Ini versi Kakak Kiki. Pak Kiki, Kita juga di entertainment bukan untuk ngurusin itu. enggak Kita konten ini cuma buat seseruan aja. keseruan. Versi kita ya. Kalau memang salah, biarin. Kalau Iya. memang betul, jalanin buat kalian. Gitu. Jadi maksudnya gini Dan bukan juga. menjudge orang. Enggak. Siapa yang benar dan salah. Enggak. Kita bukan kelompok atau manusia yang begitu. Ya, dan kita nggak menjudge ada orang. pro sana sini nggak ada. Enggak. Jadi sebenarnya pun kalau mau ada yang dikritik, mau nggak dikritik di komen, ya kan? Jadi bisa kita klarifikasi, bukan klarifikasi, kita jelaskan. Nggak pernah ada klarifikasi gitu. Kita jelaskan. Iya. Maksud kita bicara ini apa gitu. Kalau mungkin di saat sekarang kontennya berjalan tidak detail, tidak apa, karena kita lagi-lagi bukan narasumber, kita bukan ahlinya, temanya aja kita Ngacak. langsung kok lihat kan, kalian lihat sendiri kita kebingungan tadi apa. Iya. Atau kecetus dari tadi Roni soal royalti. Karena kan ini 1 bulan ke belakang ini ramai dibicarakan soal royalti, soal hak cipta. Si Ya. pencipta lagu menciptakan lagu, tapi hasilnya itu apresiasinya Merasa tidak dihargai, Ya, karyanya kurang. tidak dilindungi, tidak semestinya, yang harusnya begini kok cuma begini. ya banyak hal sih itu. Memang akhirnya ya banyak faktor kan, Ron, ya. Iya. Banyak faktor, tapi terdampaknya di dunia entertainment ini banyak orang yang terdampak, terutama untuk pengusaha, event organizer, Ya, yang berisiko bisa merusak permusikan di Indonesia kalau menurut gue, Ron. Iya bisa. Tuh. Jadi Orang jadi dibikin ragu dan atau takut bahkan. betul. Jadi padahal kalau kita mundur balik berapa puluh tahun yang lalu, mungkin orang menciptakan lagu dengan kesenangannya, dengan ketulusannya dia buat lagu. Ya memang seniman, Ya kan? jiwa seniman Kan dia belum buat. diacak-acak dengan materi. Cuman memang di satu sisi itu Harus ada aturan. ketidakmengertian mereka, lalu Dimanfaatin. mungkin ada yang mengerti tapi tidak dibuka, atau sudah dibuka cuman dia bilang udah deh, yang penting lagu gue aman, atau lu nyanyiin deh, atau udah deh gue gitu ya, ada yang Bisa begitu. jadi, bisa Ada yang jadi. cuman ya udah gue kasih sekian, oke. Tapi ternyata sekarang itu sedang ditertibkan karena banyak mereka yang istilahnya mengerjakan itu dengan susah payah gitu, katakan gitu ya. Iya benar. Lalu kok tiba-tiba begini aja gitu. Sementara
ya kembali lagi ke manusianya kan. Kalau tadinya dia seharusnya dia ikhlas saja, dia relain ya relain gitu kan. Tapi ternyata dia berpikir, oh iya ya ada nominalnya. Ya, oh gue ya. cuma dapat segini ya. Wah, nah timbullah itu. Wah, hak gue mana gitu. Mungkin Makanya, itu. Makanya kan kayak undang-undang hak cipta khususnya untuk soal musik ini kan baru ada itu di atas 2010 kalau nggak salah. Kayaknya deh. 2011 atau 2014 gitu kan. Artinya sebelum, ya memang betul kayak kita di suatu negara dengan aturan, Iya. ya kan, yang harusnya menguntungkan dua belah pihak gitu. Tapi terkadang Iya. seperti kasus sekarang, gue ngeliat di berita Ronnya di media online atau di medsos, sampai pengusaha hotel, resto, kafe, Jadi sunyi senyap hening karena nggak berani. karena ya takut tadi. Karena Iya. kalau buat gue sih satu sisi, padahal itu media promo loh mereka sebetulnya, Iya. ya kan? Karena dari situ salah satu membantu karya orang lain tuh jadi lebih dikenal. Iya. Cuma memang kadang aturan, lagi-lagi sih menurut gue ada oknum sih, gue nggak tahu. Gitu. Iya. Karena gue pernah dengar juga sampai yang suara burung, kita miara burung dan kita rekam suaranya, kita putar di tempat usaha kita harus bayar. Itu nggak masuk akal. Itu aneh sih. Gitu. Karena burung-burung kita. Ya, dan itu harus jejaknya sebetulnya udah ke digital. Dia akan salah kalau dia mendistribusikan. Iya. Tapi kalau untuk pribadi enggak lah. Paling Iya. dia cuma kena dia tayangin di YouTube cuma kena Tapi klaim YouTube. bener sih, kayaknya simpang siur juga dan sosialisasi atau Itu yang nggak ada, apa, Ron. Sosialisasi kurang. nggak ada, tapi langsung mau menggal dengan jadi aturan. sebenarnya harus dilihat di banyak faktor sih, banyak sisi Iya. gitu kan, karena ya ujung-ujungnya kalau ujung-ujungnya duit ya jadi rame. Iya, gitu kan. bagus untuk melindungi seseorang itu. Lagi-lagi kita tuh geraknya lamban, nggak kayak sorry ya kalau di luar sudah teratur, cak-cak mereka, tak. Kita kudu ada korban dulu, Iya. baru nongol aturannya. Kan Bisa juga gini, Bro. Bisa juga mungkin ini receh duitnya. Tapi dulu, ya sejalannya waktu kita udah masuk era digital. iya, ternyata timbunan uang tak bertuan itu Banyak. banyak. Karena mungkin yang tadi si Roni cerita, ketidakpahaman musisi atau pencipta dulu memang, dan pure dia memang seniman. Senang lagunya sukarela dibawain orang. Iya. Yang konyolnya gue dengar juga, walaupun orang itu sudah direct mengizinkan tetap harus bayar. Itu kan konyol menurut gue. Makanya Seperti Haji Mumpung. Haji Mumpung, makanya nggak bisa undang-undang itu lama, harus sosialisasi dulu lah, nggak mudah. Sistemnya dulu dibenahi untuk pihak terkait yang ngolek itu, sistemnya dulu dibenahi, manusianya juga dengan otak yang bersih, jadi enak jalaninya. Jadi penyanyi atau pencipta tidak saling benturan, dia harus kawin mereka tuh, Ron. Iya. Gitu, makanya. Iya kayak gue punya lagu, Terus gue punya lagu, setahu gue udah sampai Denmark loh. ya. Lagu instrumen gue yang katanya pada tahun 2006-2007, wah ini di Indonesia nggak laku. Akhirnya gue memutuskan ya udah deh gue nikmatin aja deh lagu-lagu gue gitu kan. Tapi ada beberapa temen minta lagu untuk didengarkan waktu itu ya, juga belum ada hal-hal seperti ini. Dengarkan, enak nih, bagi lagi deh. Ternyata itu tersebar udah sampai katanya udah sampai ke Denmark, karena orang sana nanya ini beli CD-nya di mana. Ya. Padahal itu kiriman MP3 gue gitu. Nah itu aja gue sih sebenarnya nggak mikirin, wih harusnya gue dapat duit nih, enggak. Ya lu udah punya kebanggaan sendiri. Iya, wah didengar loh sampai sana. Udah, kalau soal uang mah rezeki, kalau gue yakin ya kalau ada ya ada, kalau diambil ya diambil gitu aja. Makanya kan gini, Bro, kayak contoh karya lu tadi di Denmark. Apa pihak terkait di sini mau ngejar itu? Ya belum tentu. Bisa jadi. Kalau duitnya banyak ya. Bisa jadi
Akhirnya main kucing-kucingan, dia diam-diam karena ada peluang di lagu itu didaftarkan Iya. tanpa seizin pencipta. Iya. Jadi nggak pure kita bisa salahin si pencipta. Terus atau suatu penyanyi. saat gue dengar, wah itu lagu gue, siapa bilang yang daftarin ini, wah Iya. Ya udah, berat budaya maling itu harus dihindari. itu banyak itu yang begitu Iya, kan. makanya nggak gampang kan. Masalah royalti itu hak intelektual gitu Betul kan, sih. yang harus bisa diperoleh. Ya. Ya karena satu sih simpel, sosialisasinya nggak ada, tapi pengen duit di depan, berontaklah orang. Iya. Akhirnya coba mati loh industri musik, akhirnya dibuat sama kalian-kalian itu tahu siapa? Iya, orang jadi nggak mau membawakan karya orang itu. Iya. Mau bawain lagu bule dikasih lagi aturan, harus tetap bayar. Mau bawa lagu suara alam tetap harus kasih aturan. Akhirnya ada beberapa tempat gue lihat di media sosial, dia piara burung sendiri, Ron. Terus dia bikin air terjun biar nggak kosong hening. Oh. Gitu. Berarti kalau di tempat gue suka ngejam nggak boleh dong. Kalau sifatnya nggak komersil Nggak sih? boleh. Oh, oke. Tapi kan contoh kayak perkawinan katanya harus bayar juga royalti. Anjir. Karena ada komersil antara penyelenggara, punya hajat dengan pembuat acara tuh ada deal-dealan, dianggapnya komersil. Padahal kan Tapi itu kan sifatnya menghibur ya. nah, bukan komersil. Sementara kan yang setahu gue dengar, yang komersil itu kalau sifatnya ada tiketing Ya. atau memang didistribusikan. Tapi kan ada sistem yang ngatur itu. Makanya tepat sedikit lah kalian bikin aturan, jangan sampai mati loh industri musik. Orang takut, dibuat Kesian. takut. Iya. Tapi jangan salah, orang Indonesia tuh pinter. Dengan aturan semakin banyak, semakin ketat, semakin membuat orang akan cerdas mengakalinya. Percaya deh. Ngakalin ya. Ngakalin akhirnya, Ron. Kan nggak bagus kalau hidup harus gitu. Makanya udahlah, nggak usah pro sana sini. Majuin nih industri musik. Kita udah harus bersyukur loh, karena band-band atau penyanyi semakin banyak, dan sering ada, harusnya mikir kenapa kok kita sering ada konsernya di luar negeri. Justru di luar kita Coba diterima. kita dihargain karena sistem tadi royalti sudah jelas, sudah terorganisir dengan baik. Akhirnya kok ketemu kok pangkalnya yang salah siapa. Cuma kan kalau di sini kita nggak mau nyebut. Tapi lucu ya, maksudnya jadi akhirnya industrinya ya artisnya jadi ya terhambat, jadi apa ya? Iya, Kok jadi akhirnya potensinya jadi mereka juga saling curiga. itu. Yang harusnya si pencipta buat lagu untuk dinyanyikan ini cocok, menghasilkan cuan sama-sama. Padahal lagu itu kan untuk dinikmati enak banget gitu. Kan aneh, masa mau boleh kasih aturan tapi masuk akal gitu. Jangan dikit-dikit pidana. Pidana lagi. Iya, itu konyol sih menurut gua. Iya. Mungkin bisa lihat lah ke beberapa tempat hiburan atau hotel atau Sepi ya? Sepi, Ron. Malah ada beberapa kafe dia tetap membawakan lagu-lagu barat. Nah, itu malah tetap mau dikolek juga. Padahal bukan tugas dia ngolek, Ron. Kan sudah terorganisir. Lagu asing itu sudah didaftarkan. Ada lembaga sendiri yang ngurus, terkoneksi ke sini. Ya udah dia kolek aja begitu. Iya. Nggak usah lagi pidana itu, aduh. Wah, itu nasib temen gue gimana ya yang main piano di depan lobi hotel. Nah, Gue harus tanya itu. Tapi Jadi- kayaknya fine-fine aja tuh dia. ya mungkin saat ini, makanya tergantung aturan. Makanya konteksnya gimana, komersil enggak. Jadi gini loh, lu disuruh main di lobi hotel, ya kan? Dianggapnya komersil karena lu dibayar. Ya nggak gitu juga. Lu dibayar sama penyelenggara, bukan penyelenggara niketin untuk nonton lu. Kalau misalnya itu hotel-hotel gue, Ya, terus gue main ya. piano untuk menyambut tamu-tamu yang mau nginep di situ Dengan cover kan? dengan cover pasti ya. Mungkin lagu-lagu orang ya lagu gue. Iya. Itu kena gue. Kena. Karena lu apa? Lu sebagai pengusaha. Bisnis lu komersil. Oke. Kita Yang punya lucu. hotel om gue, terus om gue dateng, Ron main, nggak gue bayar, gue main, kena nggak gue? Kena. Kena juga. Kan aneh kan? Loh, terus
gue boleh main di rumah aja, nggak usah ada yang dengerin gitu. Jangan-jangan di rumah gue mainin kalau ada orang datang kena juga gue. Itu dia. Kalau sih gue nggak tahu acuan komersil enggaknya. Sementara kita kan gini loh, contoh kita di kendaraan, di mobilnya, di jalan nih dengerin radio kan, Ya, ada musiknya kan. ya, Kitanya nggak komersil, tapi radio kan komersil, iya. iya kan? Bisa-bisa kita kena juga. Lo bisa. Coba. Tuh kan kayak gitu tuh, maksudnya gini loh, pemikiran-pemikiran seperti ini kan harus distandarisasi nih. Iya, dengan sosialisasi dulu. Iya, maksudnya gimana nih aturan mainnya? Iya. Wah, tapi repot loh. Misalkan itu mobil pada macet tuh, semuanya nyetel radio. Lo kolek deh tuh orang-orang. Gimana Nggak caranya kan? mungkin kan? Nah, makanya kan nggak bisa jadi acuan. Akhirnya antara penyanyi pencipta tentang misalnya contoh kafe, hitungannya kursi. Lah, berapa kali diputarnya kan nggak tahu lagu itu. Berapa Gimana kursi? cara baginya? Oke. Kan hitungnya kursi, bro. Gitu. Karena sistemnya Ron berbeda di luar. Ya, salah satunya mungkin lambat atau memang pura-pura dilambatkan atau memang tidak Atau tahu. memang nggak penting dulunya, Iya. tapi sekarang duitnya banyak, jadi penting. Iya, karena ada digital tadi, udah nyamber kemana-mana. Makanya kalau gue sih, menurut gue pribadi, ya udah kalau memang kayak gitu, udah pencipta nyanyiin sendiri deh. Iya, nyanyi sendiri, Daftar sendiri, punya label sendiri, publisher sendiri. Iya. Udah Jadinya gitu aja. begitu. Akhirnya label-label major, publisher major ini nggak kepake karena sudah ada yang direct langsung urusannya. Padahal, dengan gitu. ya tapi timbulnya publisher itu kan lembaga itu terbentuk dari publisher Ron. Bikin lembaga untuk ngolek gitu. Cuma manusianya sih brengsek kalau kata gua. Iya, ya. Saling antara pencipta dengan penyanyi saling rebut-rebutan pengen hak. Lucu sih. Salah, kan itu udah diatur semua. Nanti lama-lama negara bilang itu milik negara loh. Lo ini milik negara lagi, mati nggak lo? Itu kelewatan, ngalahin Tuhan dong ya. Ya makanya kalau menurut kita kakak Kiki, udah biarin orang berkarya, biarkan aturan kalian tetap pakai, tapi yang masuk akal aja. Iya. Supaya nggak mati. Proporsional, sesuai dengan haknya. Iya. Kalau memang mau dipajekin, ya itu lagi proporsional lagi, bukan yang gila sampai bisa di up gitu kan, lucu. Iya, karena itu tadi balik lagi sosialisasi karena dari hotel kayak PHRI, pengusaha hotel Republik Indonesia, di hotel ini ada mungkin jutaan di Indonesia nih. Kan harus disosialisasi dulu baru hotel, Ron. Belum event organizer, belum WO, wedding organizer. Itu harus ada sosialisasi dari pihak terkait dulu. Kalau kayak gini kalian mah ngerampok namanya. Kasihan seniman-senimannya loh. Punya potensi, begitu dapat royalti, Iya. sementara dia merasa besar, bro. Iya. Lagu gua tiap gua kemana diputer-puter. Iya. Nih lu gimana ngoleknya sih? Katanya lu yang urusan bagian ngolek dan kita dipotong itu. Itu untuk ngambil duit itu kan kita dipotong dulu karena ada jasa namanya ngolek kan. Sementara gue sedang merintis untuk menciptakan musisi-musisi muda baru nih. Iya. Bagaimana nasib mereka di saat mereka sudah mahir, mereka ingin berkarya melalui musik, mentok. Wah, kesian juga. Wah, saya nggak mau deh main. Nanti dipajekin. Jatah Raymond. Serem juga ya. Serem, Ron. Jadi itu nanti tukang ngamen juga, tapi katanya enggak ya, tukang ngamen enggak ya. Harusnya juga karena kan komersil. Karena dia mendapatkan uang. Makanya walaupun sukarela ya. rancu jadi. Makanya kalau direct lesson itu juga harus ada tempatnya. Terus yang ngurusnya entah publisher atau lembaga terkait ada porsinya. Ini sama aja seniman udah nggak dianggap, nggak mau lu izin sama pemilik lagu tetap lu kena karena diputer, karena didistribusin, karena komersil sifatnya. Edan.
Hilang kita, Indonesia ini udah nggak ada industri itu nanti. Gue bingung. Iya nggak? Bingung. Bingung kan? Ya, gitu deh. Nanti giliran lu bikin lagu original, lu nggak mau daftarin. Kalau nggak daftarin kena hukum. Wajib daftarin. Begitu daftarin kena pajak. Harus gue yang ngatur. Kalau nggak didaftarin, ya udah gue nggak daftarin, gue dengerin aja di kamar gue. Tapi kan cuma sampai di situ ya. Gimana mau maju kita? Iya kan? Oh, lempar keluar aja deh. Nah akhirnya kan begitu. Lempar keluar aja. Kan harusnya bisa dilihat kenapa kita bisa kebanyak main sih di luar. Karena pangsanya tuh sudah jelas. Ya kan? Di sini ribet. Ya kan? Gue banyak orang yang masuk ke gue EO tuh bertanya, aman nggak bawain lagunya? Oh iya, ya gitu. aman. Kenapa jadi nggak aman? Ya kan? Coba kalau berpikir konyol itu musisi sebuah band Ron yang ciptain misalnya vokalis, vokalis udah nggak lagi, terus vokalisnya lah melarang. Nah, untuk terus lagu itu dibawakan. Ya, tapi kan jangan lupa di situ ada sound. Nah, yang dibawakan oleh ada pemainnya drummer, masing-masing. ada gitar, ya kan, ada apa namanya keyboard. Kalau dia marah, gue cabut juga dong suara drum gua, cabut juga dong bass gua. Gimana itu musik? Iya kan, nah harus dipikirin lah. Panjangan tangan dari seniman itu kan butuh tempat buat entah promo, entah ngisi acara, kan gitu. Iya. Cuman semua itu sebenarnya nanti sih ujung-ujungnya damai sih, gue yakin itu, karena pasti akan ada jalan keluarnya lah pasti. Karena ya lo masa sih lo mau hidup dengan serba ketakutan, serba ya itu bisa terwujud bro, asal gak rakus manusianya. Semua pihak yang gak rakus. Oke, poin utama kita memajukan budaya kita, salah satunya berkesenian. Udah, kalau fair terus jelas. ngomong-ngomong soal gitu, lagu daerah juga ituin. Kalau selama didistribusikan dan sifatnya komersil, kena. Nah itu Ron, sekarang ancamannya malah pada pidananya. Aduh. Gue kalau datang ke Tenggelam. Lo tahu gak kan itu restoran-restoran di daerah-daerah kayak di wilayah Jawa Barat, Sunda gitu. Iya. Kan kalau kita masuk tuh udah nuansanya nuansa Sunda. Ya. Sunda. Itu gak boleh lagi dong. Gak boleh Ron. Kayak lagu, mungkin kalian pernah dengar kayak di restoran Sunda. Sampai sekarang masih yang ada lagu, kalau nggak salah ciptaannya. Orangnya udah meninggal sih, tapi legend kalau di lagu di resto atau di kawinan yang tolel. Iya. Itu langsung ikan gurame di kepala gue. Nah, betul. Ya kenapa mesti dia kan sudah mendistribusikan, artinya sudah ada tempat sendiri yang ngatur itu, ya kan. Memang sistemnya harus dibenahi dulu lah itu lembaga. Mau ngolek gimana sih aturan ngoleknya? Kalau di luar negeri, kayak di Malaysia tuh dia udah bikin sistem kontrak Ron, dengan gedungnya per tahun ya, kalau nggak salah lupa. Jadi di saat dia bikin event konser, bayar lagi lu untuk royaltinya, serahin ke gue berapa lagunya. Bayarin deh. Nah, sepengetahuan gue sih itu ya, kayaknya dan itu di luar negeri udah berlaku di Eropa. Itu gue pernah dengar itu di kita, pernah gue dengar. Jadi kayak sorry ya, karaoke, hotel, restoran, itu mereka bayar setahun bulking. Betul. Dan murah sekali. Murah, memang harus murah, nggak bisa mahal. Iya. Itu sudah bayar ke kita. Ke lembaga yang terkait lah. Tapi kan sekarang begitu sudah ada digital nih Ron, mau cari celah lain jadi rakus. Digitalnya juga susah lah. Padahal jadi ngerembet kemana-mana. Iya, mainnya harus di performing right aja, jangan digitalnya diutak-atik. Digital kan udah ada sendiri yang daftar sistemnya, yang ngelek sendiri. Iya, balik ke manusia sih kalau gue bilang. Manusia tuh mau rakus, tega, nggak takut dosa, ya mungkin itu yang terjadi. Mungkin gini kali ya, cara berpikirnya sekarang ini, di mana ada kesempatan yang cuan, ya. Di situ diusahakan untuk bisa diambil. Ya kan? Betul. Mungkin yang pemikir itu adalah ada tujuannya lagi. Dia dapat tuntutan, harus. Bisa jadi. Ya. Lo harus kasih sekian banyak, kalau enggak lo
Karena gua kick nih, gua ganti nih. Bisa gitu kali. Bisa juga. Ya contoh gini Ron. Ini contoh gampang ya. Dufan. Wih. Dufan seharian gue itu dulu diputer nggak lagu taruhlah itu ciptaan orang Dufan. Iya. Iya kan. Di situ sifatnya komersil. Iya kan? Karena menjual tiket. Iya. Dan mungkin lagu itu sudah didaftarkan. Iya. Iya kan. Apa kabarnya sekarang kalau dia tanpa musik itu Dufan? Cuman bunyi. Wah. Iya. Suara orang. Kan itu padahal menghidupkan suasana, membangkitkan mood dengan ada musik. Apalagi masuk istana boneka kan? Gimana coba Ning? Tambah horor gitu. Ya. Oh iya bisa jadi juga nanti suara-suara hantu harus bayar royalti lagi. Aduh. Iya. Wah, di Pontianak tuh sering tuh suara hantu. Iya. Padahal kalau gini lu misalnya bikin lagu, lu upload ke YouTube. Iya. YouTube kan sudah ngatur semua, termasuk jatah untuk pihak terkait di Indonesia. Iya. Nah, jangan pihak yang di sini tuh ikut nyampur ke situ lagi, pengen cari cuan lagi. Ya, itu kan makanya tadi kan pemikirannya ada kesempatan di situ diambil. Iya, padahal dia sendiri udah dapet jatah, masih lagi tadi, mau diotak-atik kok elunya. Kerjanya begitu ya? Ya itu. Mendingan lo kerjanya tuh apa ya, ide-ide baru yang tidak berkaitan dengan orang lain. Nah, buat baru gitu. Dan melindungi seniman-seniman itu untuk biar dapat cuan, karyanya silakan. Tuh. Gitu. Kalau nggak salah ada di beberapa postingan tuh menteri yang terkait aja mengakui kelalaian dia karena tidak ada sosialisasi. Gitu loh. Artinya ya itu harus batal. Jadi jangan nakut-nakutin seniman deh. Dan semua seniman tuh juga kompak kok. Iya sih. Jangan kalau kalian merasa nggak percaya, ya jangan masukin ke situ. Iya. Kita pikirkan cara baru. Tapi kasihan sih mereka juga yang teman-teman yang berkaryanya di musik ya. Jadi tapi nggak sih kalau gue lihat masih aja sih. Tinggal ini aja, tinggal time-nya aja, waktunya aja. Ya kayak gini loh, lu punya mobil. Ya gue minjem sama lu yang minjemin langsung izinin. Masa gue harus bayar lagi sih? Iya aneh. Ke orang, bukan ke lu malah bayarnya. Iya enggak lah. Nah, sementara lu sebagai pemilik ngizinin. Gue gratisin. Gratisin terserah lu nih, lu mau pakai berapa lama, gue gratisin. Ntar ada ujuk-ujuk orang datang. Bayar lu sewa mobilnya. Lu aja gratisin. Dia harus berhadapan sama gue berarti. Harusnya begitu kan, jadi konyol. Gitu. Ya, tai lah pokoknya gitu lah. Iya enggak? Ya, pokoknya gitu deh. Ya, kembali lagi ke keutamaan kontennya Kakak Kikik ini. Ya, disclaimer tadi, kita bukan untuk memojokkan satu atau dua lain pihak, enggak. Pro sana sini. Enggak ada. Kita cuman ngebahas apa yang ada. Keluar idenya mau ngebahas apa. Benar salahnya kita nggak tahu, yang penting kita jadikan konten. Iya. Makanya untuk seniman, musisi, pencipta, penyanyi, udah berkarya aja. Iya sih. Gak usah pikirin aturan-aturan yang kita si pendengar-pendengar ini tetap menikmati, tenang aja. Betul. Gitu tenang aja ya. Iya. Terus lagi-lagi jangan baper dengan kita ngobrol gini, terus jangan guruin kita. Oh iya. Kita lebih senang kalian hadir, kita ngobrol bareng. Jangan komen terus kabur. Komen yang kalian nggak pahamin tuh, habis itu kabur kan. Iya. Ya itu sih kita anggap sih memang ya nggak apa namanya, kapasitasnya segitu aja. Iya dan gitu ya. Jadi gitu aja. Daripada banyak yang nanti ini. Yang penting nanti takutnya kita jadi nanti ada pajak sendiri kan karena royalti. Nah itu ngeri juga nih. Karena ada wacana dulu Ron gitu. Apa tuh? Setiap konten kreator cuma boleh punya satu, tidak boleh lebih. Contoh channel YouTube lu nggak bisa punya dua. Oke. Gitu, lu udah sama gua udah misalnya. Oke. Nggak boleh lagi. Gua nggak boleh punya channel musik gue. Iya nggak boleh. Oh ya. Gitu? Makanya Kakak Kiki entah aturan tai itu nanti terbukti enggaknya. Sekarang kalau kita kan konten terus, karena buat kenangan. Kalau ini kan kita cuman kenangan, ya, garis bawah. Dan kita tidak ada komersil ya. Walaupun ada iklan dari YouTube, itu bukan gitu. Lu tanya dari YouTube-nya ya ke kita. Kita juga niatnya udah hampir 3 tahun ya nih. Yoi. Kita konten cuman untuk ninggalin kenangan, bukan untuk
cari cuan. Cuan tuh nanti. Cuan mah bonus. Belum tentu Itu juga aja. kita ambil. Iya. Ya gitu lah bro. Oke, Kickers. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Support kami terus. Yang belum subscribe. Ya, di like tadi, komen. Tuh, ini kayaknya gue akan kebanjiran komen ya konten ini. Nggak bakal lah, takut orang ngomenin kita. Oh gitu ya? Iya. Atau apaan sih nih gitu ya? Iya. Lewat aja cik. Gitu. Oke, lalu di-share ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.